Kemudian produktivitas karyawan gimana? Pasti sangat termotivasi untuk jadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Jelas ya? Ketiga, karyawan. Pasti asas komunikasi karyawan dilandasi oleh komunikasi yang berfungsi sebagai sistem antara manajemen dan karyawan. Pesan komunikasi menggunakan kata-kata lazim sesuai tingkat pendidikan karyawan. Iya, kenapa? Karena kalian mau bicara, misalnya gini, seorang manajer keuangan mau bicara mengenai laporan balance sheet. Kalau kalian ada yang belajar akuntansi, ada yang namanya balance sheet atau statistik perusahaan, grafik penjualan. Kalian nggak mungkin kan ngomong itu misalnya sama resepsionis yang nggak ngerti. Kenapa? Mungkin biasanya kualifikasi daripada resepsionis cuma SMA saja. Biasanya begitu. Ya, kemudian mungkin nggak seorang manajer keuangan ngomongin soal masalah keuangan perusahaan yang begitu rumit kepada office boy-nya. Misalnya kan kalau persyaratan office boy nggak mesti S1, misalnya hanya SMA atau mungkin SMP, nggak apa-apa gitu ya. Nggak mungkin. Jadi pesan itu harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan karyawannya dan harus jelas. Diberikan pada waktu yang tepat. Pastinya. Kenapa? Yaitu tadi, kita mau bicara misalnya laporan keuangan. Masa ngomonginnya lagi misalnya saya ketemu Mbak Yuliana atau Mbak Desi atau Mbak Dina gitu ya. Di WC kantor. Terus saya tiba-tiba ngomongin nih, kayak nggak tepat banget ya. Nah, jadi kalau mau ngomong serius, mungkin jam makan siang bisa, atau mungkin lagi rapat, ya dong. Dan kelemahan komunikasi karyawan adalah adanya distorsi komunikasi di mana pesan disampaikan berkurang kandungannya. Maksudnya apa? Contohnya, maaf. Manajer bilang, oke, saya mau besok jam makan siang Pak Robinson akan datang ke kantor kita siapin ini. Dia ngasih taunya sama sekretarisnya. Sekretarisnya kebetulan lagi nggak akan masuk nih besokannya. Jadi dia titip pesan sama temennya itu ngasih tahu ke office boy supaya siapin makanannya. Bisa jadi pada saat proses komunikasi itu terjadi, informasinya nggak lengkap. Informasinya itu terjadi distorsi. Ya, distorsi itu maksudnya adalah korupsi, di mana si manajer itu bilang supaya nyiapin makanan A sampai Z, jangan lupa nggak pakai terasi ya, gitu misalnya, dikasih terasi. Padahal si Pak Robinson nggak bisa makan terasi. Misalnya kayak gitu. Jadi, wah, korupsi komunikasi itu sangat berbahaya sekali. Karena informasi dari A sampai ke B, dari atasan sampai ke bawahan itu nggak nyampe sepenuhnya. Dan kalau gitu bisa jadi misunderstanding. Jelas ya? Kemudian di sini pelanggan. Pelanggan itu adalah eksternal. Yang tadi internal. Tadi internal udah jelas ya. Ada apa aja? Ada manajemen, ada karyawan, ada pemilik. Sekarang eksternal. Pelanggan. Pelanggan adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Jelas. Kenapa? Nggak ada pembeli. Perusahaan nggak ada untung. Karyawannya mau makan apa? Nggak mungkin kan bisa bayar karyawan. Jadi penting banget. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk dan jasa itu harus ditingkatkan, menyediakan kebijakan yang rasional dan melayani pelanggan secara jujur. Jadi komunikasi itu penting banget nih, jujur kepada karyawan, jangan bohong. Pakailah cefuk. Cefuk bisa membuat kulit Anda menjadi putih. Pakai cefuk malah kulitnya jadi merah. Waduh, bohong banget. Cefuk tidak mengandung merkuri. Saya bukan menjatuhkan satu produk atau enggak. Ini hanya contoh aja ya. Jadi ketika kita menjual satu barang dan kalau kita nggak jujur sama karyawan kita, mengkomunikasikannya salah, sebenarnya kandungannya ada merkurinya, ada kandungan kimianya tinggi, tapi kita bohong, pasti akan ketahuan deh. Dan pasti ujung-ujungnya customer itu atau pelanggan tuh nggak akan beli lagi produk kita. Kenapa? Karena yaitu tadi kita sudah membohongi pelanggan. Cara mengembangkan pelayanan untuk memberikan kepuasan pelanggan, menyebarluaskan informasi, mendidik karyawan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan memelihara hubungan dengan para biro penjualan. Iya, pastinya. Kalau kita ngomong ke pelanggan, coba mbak-mbak atau mas-mas, kalau pergi ke bank,
Suka nggak kalau ketemu sama tellernya yang jutek, yang diajak ngomong aja nggak mau jawab, atau mungkin yang kasar, nggak mau kan? Coba kalau mbak-mbak sama mas-mas pergi ke bank, pasti pelayanannya, selamat siang, ada yang bisa saya bantu, tunggu sebentar ya bu, tunggu sebentar ya pak. Pasti kayak gitu, pelan sekali dan ramah. Mereka nggak mungkin nggak senyum, karena mereka terlatih untuk melakukan hal itu. Jadi mereka mengkomunikasikan kepada pelanggan supaya pelanggan tuh nyaman dengan mereka. Pak, Bu, ini lagi ada promosi nih dari Bank BCA, bikin kartu kredit, tidak perlu disurvei, jadi pasti langsung ke ACC. Mau bikin nggak? Biasanya kan banyak tuh sales kartu kredit ya. Gampang kok apply-nya, ini lagi dapat berhadiah boneka lagi. Nah, Mbak Yuliana pernah juga tuh ya, merasakan seperti itu ya. Benar banget. Jadi, gimana sih cara kita mengkomunikasikan kepada pelanggan? Yaitu tadi, sopan, kemudian apa yang ditrainingkan oleh perusahaan kita terapkan, menjawab pertanyaan pelanggan yang berhubungan dengan pertanyaan pelanggan. Iya dong pastinya, Mbak, saya mau pakai produk Sari Ayu, tapi saya nggak tahu nih cara pakainya. Yang mana duluan ya? Yang ada pakai krim dulu baru cuci muka. Salah banget itu ya, itu salah total. Itu gatot namanya, gagal total. Jadi, jadi ketika si pelanggan ini mau tahu cara pakai Sari Ayu yang baik gimana, dia akan tanya nih ke customer service Sari Ayu, dan customer service Sari Ayu akan jelasin, oh begini loh bu, mbak, cara pakai yang benar. Dijawab dengan benar juga, jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah survei pelanggan sangat dibutuhkan untuk mengetahui reaksi mereka terhadap produk dan jasa. Pastinya cara nyurveinya gimana? Bisa interview langsung, ya dong. Mbak, gimana pakai produk Sari Ayu? Cocok nggak? Ada permasalahan kulitnya? Atau Mbak, Bu, Pak, gimana pakai apa namanya kartu BCA? Nyaman? Oh iya, sangat nyaman. Kenapa? ATM-nya ada di mana-mana. Atau mungkin banyak sekali contohnya, ya. Tahapan untuk melakukan survei pelanggan. Ini ada 5, bisa dibaca ya. Saya langsung cepat aja. Waktu kita agak terbatas, saya punya slide pasti agak banyak. Terus penyalur, karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa kontak saya, message saya secara personal, nggak apa-apa ya. Penyalur itu adalah bagian dari jaringan distribusi produk. Penyalur itu siapa sih? Contohnya, kalau kemarin saya KTM udah jelasin penyalur, saya itu misalnya pabrik kain, saya menyalurkan baju produksi saya kepada toko-toko yang ada di jalan-jalan, atau mungkin penjual-penjual kaki lima yang jualan di pasar malam. Mereka itu adalah penyalur saya. Kenapa sih saya harus berkomunikasi dengan mereka? Pastinya karena untuk meningkatkan omset penjualan. Iya dong. Kalau misalnya mereka mau ngambil barang dari saya untung nggak? Saya untung sebagai pabrik. Dan mereka pun untung. Kenapa? Mereka bisa dapat harga dengan murah karena mereka langsung dapat dari pabriknya. Menciptakan pengertian dengan penyalur melalui kebijakan perusahaan. Saya pasti punya kebijakan. Mbak, Mas, mau jadi penyalur saya? Boleh, asal ngambilnya banyak ya. Ngambilnya harus selusin misalnya. Itu kan aturan dari saya dong. Jadi saya harus mengkomunikasikan kepada penyalur saya. Bekerja sama mengiklankan produk. Pastinya karena kita sama-sama menjual produk yang sama, saya pasti akan mendukung penyalur-penyalur saya supaya konsumen mau beli. Kalau konsumen mau beli kepada penyalur saya, konsumen mau datang ke toko, penjualannya bagus, pasti toko kan ngambil lagi ke saya dong sebagai pabrik. Jadi saling menguntungkan. Menerima keluhan dan pemecahannya. Pastinya penyalur bilang, aduh mbak, model itu kayaknya nggak laku deh, sekarang udah nggak zaman nih. Nah, ada keluhan kan? Coba deh, saya jangan ngambil lagi deh model itu ya, model yang lain aja. Saya sebagai pabrik, oh iya, berarti nggak laku nih, saya nggak ciptain lagi deh, saya nggak produksi lagi deh, ganti model yang lain. Seperti itu. Merangsang penyalur agar tetap setia terhadap produk kita. Pastinya. Supaya dia tetap ngambil barangnya dari kita dan mempertimbangkan gagasan. Saya punya ide, Mbak, gimana kalau misalnya ini kan udah summer udah selesai nih, udah mau winter nih. Gimana kalau misalnya bajunya yang ini deh tertutup aja, modelnya motifnya garis-garis aja. Oh, boleh ide yang bagus. Saran dari mana tuh? Dari customer saya. Biasanya penyalur yang akan ngomong kayak gitu. Saya sebagai pabrik, ya oke, masukannya bagus, saya ciptain baju yang baru. Kayak gitu. Kemudian agen regulator atau pemerintah adalah lembaga yang menentukan perundang-undangan yang menuntut adanya kepatuhan dari perusahaan.
Mengapa pemerintah melindungi dunia bisnis? Ini ada pertanyaan ya. Iya dong, kenapa? Karena dunia bisnis adalah penggerak pembangunan. Coba, kalau nggak ada bisnis, nggak ada lapangan kerja. Bener nggak? Kalau nggak ada lapangan kerja, semua orang nganggur. Semua orang nggak ada yang bisa cari uang, semua orang nggak ada yang bisa makan, nggak ada yang bisa belanja, ya nggak? Jadi pembangunan pun nggak jalan. Dunia bisnis sama dengan sumber pendapatan negara. Contohnya ini sangat-sangat bisa diimplementasikan di dunia pariwisata. Contohnya, kalau pariwisata kita jelek, kita ngomongnya Bali. Kebayang nggak kalau pantainya Bali tuh kotor, terus candi-candi di Bali itu misalnya dipugar, atau hutan di Bali dibakar, misal kita ngomongnya ya, nggak ada tuh dunia bisnis. Pariwisatanya nggak jalan, pendapatan negara nggak ada. Itu dari pariwisata. Kedua, biasanya perusahaan akan ada pajak, bener nggak? Pajak kayak pajak pembangunan kali ya disebutnya ya. Nah, pajak pembangunan disetorin ke pemerintah. Setiap perusahaan bayar tuh. Kalau nggak ada perusahaan, nggak ada yang bayar ke pemerintah. Negara dapat uang nggak? Nggak dapat. Nah, dunia bisnis sama dengan mitra pemerintah dalam mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa namanya tuh Chevron. Chevron itu adalah salah satu perusahaan minyak ya. Biasanya mengolah-olah minyaknya tuh yang ada di Palembang sampai ke Papua. Nah, jadi siapa sih yang ngejalanin penggalian minyak itu? Apakah pemerintah langsung? Orang-orang DPR langsung yang turun terjun ke Papua untuk menggali tanah? Kan nggak mungkin. Kita lihat Pak SBY gali tanah gitu kan, kita lihat Pak Budiono ikutan terjun ke lapangan ke Papua cuma buat gali ngebor tanah nyari minyak, nggak mungkin kan. Nah, siapa yang lakuin itu? Perusahaan. Siapa perusahaannya? Chevron. Jadi mitra dengan perusahaan untuk memanfaatkan hasil bumi. Jelas ya? Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Masih pada ini di sana atau udah pada ngantuk? Atau udah pada hilang? Ada yang bisa bales ini? Komen? Saya harapin teman-teman masih ada di sana semuanya. Gak ngantuk ya? Masih seger? Kalau capek boleh sambil masih ada, syukur deh ya. Sambil tiduran atau bagaimana nggak apa-apa. Terserah posisinya kayak gimana. Saya harap cerita saya atau mungkin contoh-contoh saya bisa mudah dimengerti ya. Kalau misalnya ada yang nggak tahu apa tuh Chevron atau apa tuh Oriflame atau apa tuh yang lain misalnya, boleh diinterupsi aja. Diinterupsi, tanya ke saya. Oh gitu ya, syukur kalau gitu. Oke. Saya lanjut ya. Untuk melobi pemerintah menggunakan jasa public relation. Kalau kata orang istilah kerennya PR. Kalau kata orang-orang ya, ada dua jenis, yaitu grassroots lobbying dan political actions committees. Bedanya apa? Kalau yang pertama melobi masyarakat untuk membuat keputusan secara tidak langsung. Jadi gini, perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah. Perusahaan itu kan yang berbisnis. Contohnya pengurusan tanah. Pada saat sebuah perusahaan ingin membangun suatu apartemen, banyak banget ya kena gusur di Jakarta, apalagi ya pemukiman kumuhnya udah banyak banget. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba perusahaan datang kucuk datang. Saya mau bangun apartemen di sini, pada pergi aja deh. Nggak mungkin, nggak akan didengerin. Siapa Anda? Bisa dibilang sama masyarakat kayak gitu. Tapi coba yang turun tangan langsung adalah pemerintah melalui aparat polisi misalnya. Mau nggak mau nggak angkat kaki masyarakatnya, mau nggak mau, kalau nggak ada yang ditangkap atau mungkin dipaksa dan sebagainya. Makanya banyak demo ya. Jadi lobby ini biasanya dilakukan oleh negara atau pemerintah. Tapi siapa yang melobi? Yaitu tadi perusahaan. Perusahaan nggak akan langsung mengomunikasikan itu kepada masyarakat, tapi melalui pemerintah karena mereka bermitra. Kemudian ada yang namanya Political Actions Committees. Perusahaan menempatkan wakilnya untuk duduk sebagai wakil rakyat atau pimpinan daerah. Ini di Indonesia sudah ada, tapi masih jarang banget. Jadi misalnya contohnya kalau kalian tahu Bakri.
Kalau mungkin kalian tahu ya, mungkin kalian taunya gini, yang paling gosip paling hotnya